sama teman-teman ya kita 4 miliar 100.000 juga sama nggak pernah minjam. Tidak pernah meminjam uang, ketenangan keluarga Kacung Supriyatna, petani sederhana dari Bekasi sana, terguncang seketika ketika ia dan keluarga mendapat surat berisi tagihan utang senilai 4 miliar rupiah. Derita Kacung Supriyatna mendapati utang dengan nominal fantastis membuat geger hingga viral di kanal Maya. Bagaimana bisa keluarga petani yang hidup sederhana di rumah yang bahkan tanpa plester semen itu menunggak utang dan ditagih bank senilai 4 miliar rupiah? Menelusuri jawabnya, peristiwa ini bermula sejak lebih dari 2 dekade silam. Di tahun 2000 lalu, seseorang berinisial G meminjam sertifikat tanah dengan beragam dalih. Memanfaatkan situasi juga karena merasa kenal dengan terduga pelaku, keluarga Kacung Supriyatna dengan sukarela memberi sertifikat tanah milik mereka. Tadinya sertifikat itu tak pernah kembali. Bukan surat-surat berharga yang datang, melainkan tagihan utang. 2000 itu ada pembebasan lokasi di sini dengan alasan. Nah, singkat cerita adalah yang datang ke rumah, ke aki-aki nih, ke inisial M, minta sertifikat buat difotokopi. Ya, pada waktu itu fotokopi kan susah bang, waktu tahun 2000 di sini mah susah, mungkin di Jakarta beda lah, susah. Nah, ada aslinya tuh, aslinya lah diberikan kepada inisial si G. Nah, dari situ nggak balik lagi sampai detik sekarang. Tahu nih bang, pada tahun 2021 datanglah dari PT dengan bawa berkas ada penagihan 4 miliar gitu. Jadi sertifikat itu udah ada cap seperti ininya nih. Dari Askrindo udah ada cap seperti itu ininya. Nah, terus ada perjanjian juga untuk pembayaran. Ini nih saya gedein. Nah, ini. Ini hutangnya 3 miliar akan dibayarkan 4 miliar pada tahun 2003. Saya turut prihatin ya, karena memang hal seperti ini tidak hanya 1 atau 2, tapi banyak sekali kasus seperti ini. Tapi saya kira bahwa ini perlu didampingi tentu saja oleh mereka-mereka yang memang sudah berpengalaman, khususnya di bidang hukum. Kami pun di beberapa tempat di wilayah Indonesia ini sudah ada lembaga bantuan hukum yang bahkan bisa membantu para petani secara gratis gitu ya. Jadi saya berharap bahwa ini tentu tidak boleh terjadi lagi, sehingga keamanan bagi masyarakat begitu terkait dengan urusan pertanahan, persuratan, legalitas dan sebagainya tentu harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bisa kemudian disalahgunakan oleh pihak lain seperti itu. Miris nasib Kacung Supriyatna dan keluarga mendadak ditagih utang 4 miliar rupiah tanpa pernah meminjam uang. Kepolosan keluarga mereka di tahun 2000 lalu justru dimanfaatkan tangan tak bertanggung jawab. Semula keluarga hanya mengira sertifikat tanah mereka hilang. Betapa terpananya Kacung Supriyatna mendapati surat tagihan di tahun 2021 lalu. Menelusuri jejaknya, keluarga mendapati bahwa surat-surat hingga identitas mereka dipalsukan. Betapa malang keluarga ini. Bukan mereka yang meminjam uang, tapi justru ditagih utang dengan angka tak main-main. Kita ngacunya ke notaris Mujaki itu karena ada tulisan di sini bang. Nah, jadi ngacunya kita ngacu ke sini. Dia yang menandatangani ini karena dia yang mengesahkan hak tanggungan ini, ya kita kejar dia dulu. Ya, tanggal 9 saya ke notaris, kita cek data-data di sana, ya ternyata ya ada datanya semua. Cuman datanya itu bukan data asli. Bukan. Datanya data dipalsukan semua. Data-data yang dipalsukan nama dia bang. Ini surat nikah. Surat nikah, bapak saya nggak punya surat nikah dari pertama nikah sampai sekarang. Oke, ini malah tiba-tiba ada bang. Ada, ya? ada di sana, ada di notaris. Nah, ini KTP-nya dipalsukan. Ini tanda tangan dipalsukan. Ini bukan foto bapak sama saya. Oh, secara KTP pun sama dipalsukan semua. Dipalsukan juga. Iya. Ini bukan tanda tangan bukan, bapak. Bukan. Semua dipalsukan identitas korban, kemudian semuanya dipalsukan sehingga dari penyelidikan kita terapkan ada 5 pasal. Ketenangan Kacung Supriyatna yang saban hari bermodalkan cangkul dan alat-alat pertanian lain untuk mengolah sawah di lahan mereka
kini berganti derita. Juga peliknya persoalan yang menyeret nama keluarga dililit utang miliaran rupiah meski bukan mereka yang meminjam uang. Ironisnya, jangankan meminjam uang dengan angka tersebut, berutang di warung saja keluarga ini tidak pernah. Pun demikian dari penuturan aparat desa bahwa dari data, Kacung Supriyatna tidak pernah menjaminkan sertifikat tanah sama sekali. Kaget sama sekali. Utang miliaran ke warung seribu perak aja nggak pernah utang dia mah. Saya orang tani, Utang dia mah orang tani. Saya mah nggak pernah kemana-mana. Pulang di sawah mulu tuh, bapaknya di sawah. Bapak Kacung Supriyatna itu betul mempunyai satu bidang tanah bersurat yaitu sertifikat. Menurut kami beliau itu belum pernah menjual belikan tanah tersebut atau menganggunkan atau menjaminkan pada pihak manapun. Itu menurut kami. Kenapa kami bisa berbicara seperti itu? Kami selaku pemerintahan desa, mungkin ketika Bapak Kacung Supriyatna akan menganggunkan sertifikatnya, pasti datang dulu ke pemerintahan desa meminta satu persyaratan, diantaranya tidak sengketa, surat keterangan usaha, dan lain sebagainya. Saya inginnya itu ya sertifikat saya balik, Bang. Gitu. Kepada pihak-pihak yang terkait telah yang memalsukan data-data ini, semua ini ya tolong diproses lah sama pihak kepolisian, termasuk ATR, BPN, kementerian, tolong diproses secepatnya ini permasalahan ini gitu. Jangan sampai ada lagi terjadi hal-hal seperti ini lagi ke pihak-pihak yang lain gitu. Yang pasti bila memang ditemukan unsur pidana bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen gitu loh, dan dokumen yang asli ternyata ada, dan itu yang pasti harus dikembalikan kepada petani ini gitu loh, karena mereka justru yang dirugikan dan tidak menikmati pinjaman itu. Mendadak ditagih utang meski tak pernah meminjam uang juga pernah dialami warga di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Peristiwa ini sempat membuat gempar publik di tahun 2023 lalu. Nama ratusan warga tiba-tiba saja muncul sebagai peminjam uang di salah satu lembaga permodalan. Utang fiktif ini mengemuka ketika tidak satupun warga yang tercatat nama mereka merasa pernah meminjam uang barang sepeser pun. Meski jumlahnya tak sebanyak tagihan kepada keluarga Kacung Supriyatna, tapi warga di salah satu desa di Garut sana tetap terpana mereka tiba-tiba punya utang senilai jutaan rupiah. Yang sangat khas tadi bahwa ketika kita melakukan pencairan itu dilakukan secara berkelompok. Artinya ada kumpulan orang. Totalnya yang tahap pertama 407 berdasarkan verifikasi kami berdua itu adalah kami mencocokkan antara data internal kami dengan keluhan nasabah. Dan saat ini kami masih menunggu pihak-pihak yang akan melaporkan kepada kami, pihak kepolisian, karena ini juga menjadi bahan kami untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sekiranya akan masuk, dan kami akan pelajari apabila ada laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kalau kayak nilai kerugian kayak gitu belum ada jelasnya? Belum, ini masih kami lakukan komunikasi di pihak-pihak yang merasa dirugikan maupun dengan pihak PNM sendiri. Peristiwa ratusan warga di salah satu desa di Garut tiba-tiba ditagih utang meski tak pernah meminjam uang membuat aparat setempat sempat membuka posko pengaduan. Mencuat dugaan bahwa ada oknum perusahaan peminjaman yang mencuri data warga kemudian menyalahgunakannya. Setidaknya 407 warga desa tercatat lewat data fiktif sebagai peminjam uang. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa data pribadi bisa berbahaya di tangan-tangan jahat. Berkaca pada kasus ini, sudah seharusnya data pribadi dilindungi lebih ekstra lagi, terutama di era digital seperti sekarang ini. Identitas pribadi itu jangan diberikan ke siapapun tanpa instruksi dari pemerintah desa melalui RT RW. Saya tidak mau terjadinya yang sudah yang sekarang lagi gembing, permasalahan data-data pribadi dipalsukan. Jadi memang kata akhirnya data pribadi itu menjadi kewajiban dari institusi menjaganya, yaitu pemerintah. Saya sih berpesannya bagi siapapun gitu loh, petani atau siapapun yang memiliki sertifikat, ya hendaknya berhati-hati. Jangan pernah dipinjamkan, jangan pernah istilahnya dititipkan dengan siapapun ya.
atau apalagi istilahnya dipinjamkan untuk digadaikan tertentu. Karena disitulah nanti peluang itu ada. Meninggalkan nasib petani tiba-tiba ditagih utang 4 miliar rupiah, hingga heboh cerita ratusan warga di salah satu desa di Garut mendadak punya utang meski tak pernah pinjam uang. Seperti apa pula kebahagiaan Shirley Juno menikmati peran sebagai ibu, mendampingi anak tercintanya bermain bola, memanjakan lidah lewat makan bersama, hingga mencipta keseruan naik kendaraan terbuka. Akankah bakat Ryu di dunia tarik suara membawanya melanjutkan kiprah ex-personil Cherry Bell 1 ini sebagai penyanyi? Simak hangatnya kebersamaan keluarga Shirley Juno sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.